teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Akmal. Saya dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menunjukkan hasil media yang telah saya buat. Media ini saya beri nama kertas air terjun. Media ini dibuat sebagai bahan bantu ajar materi penyusunan struktur teks eksplanasi. Sebelum kita menggunakan media ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa aja sih struktur teks eksplanasi itu. Teman-teman, jadi struktur teks eksplanasi terdiri atas 3. Yang pertama ada penjelasan umum, yang kedua ada penjelasan khusus atau isi, dan yang ketiga ada interpretasi atau penutup. Teman-teman, pada media ini bagian pertama merupakan isi dari teks eksplanasi yang termasuk ke dalam penjelasan umum, dan paragraf kedua merupakan isi dari teks eksplanasi, paragraf ketiga juga merupakan isi dari teks eksplanasi, keempat juga merupakan isi dari teks eksplanasi, dan yang kelima adalah penutup atau interpretasi. Pada media ini saya menambahkan pula gambar di belakang penjelasan setiap paragraf teks eksplanasi agar lebih menarik dan membantu peserta didik untuk memahami teks eksplanasi yang menggambarkan tentang tsunami. Untuk itu, saya akan memberitahu pembuatan media yang saya pilih sebagai pembantu pengajaran materi penyusunan struktur teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan memberitahukan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat medianya. Yang pertama ada kertas kado yang telah saya gunakan. Nah, terus ada gunting besar. Lalu ada 2 lem kertas. Yang selanjutnya ada 2 penggaris, yang satu penggaris besi dan penggaris plastik, dan ada pensil dan hapusan, serta ada lem. Dan yang paling penting ini ada karton warna kuning. Terserah warna apa aja. Selanjutnya ini juga opsional, ini ada kardus bekas. Lalu yang paling penting juga ada sumber belajar, yaitu materi tentang teks eksplanasi. Nah, saya buat berbentuk kotak-kotak agar supaya mudah untuk membuat medianya, dan disertai dengan gambar agar lebih menyenangkan. Mungkin itu saja teman-teman bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat medianya. Oke, kita singkirkan dulu bahan-bahan yang belum kita gunakan dan kita baru menggunakan karton. Pertama-tama kita luruskan karton terlebih dahulu. Oke? Sip, tada, sudah lurus kartonnya. Tapi kita belum menggunakan karton, tapi ada slip. Selanjutnya kita gunakan kertas kado, kemudian materi yang sudah kita cari kita taruh di atas kertas kado untuk menjadi background. Jadi dibuat menjauh, berjarak. Nah, kemudian setelah semuanya sudah berjarak, kemudian kita ambil penggaris. Nah, kita ukur kanan, kiri, atas, bawah sepanjang 1 cm untuk dijadikan background. Nah, kita pinggirkan dulu yang belum terpakai, kemudian fokus untuk mengukur atas, bawah, kanan, kiri sepanjang 1 cm. Menggunakan pensil ya, ditandainya. Nah, teman-teman, perlu diingat pada saat kita melakukan pengukuran harus diperhatikan betul bahwa atas, bawah, kanan, kiri harus sama panjang, yaitu sepanjang 1 cm. Setelah kita tandai agar semuanya sama panjang, nah kemudian kita buat garis agar mempertegas ukuran yang telah kita buat dan dapat mempermudah untuk mengguntingnya. Pada saat menggunting harus pelan-pelan ya teman-teman, agar rapi dan sama besar. Tara, sudah jadi satu. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita tumpuk materi yang telah kita cari. Tuh, kita lemkan atasnya dan bagian belakangnya. Kemudian setelah dilemkan semua rata, nah kita tempelkan deh materinya itu ke kertas kado yang telah kita gunting tadi. Nah, kita ratakan supaya menempel seluruh dan dapat dibuka ya belakangnya. Oke, lakukan hal yang sama kepada 4 kotak yang lainnya. Tara, sudah jadi. Nah, kemudian kita susun teks eksplanasi dari paragraf terakhir hingga paragraf pertama. Jangan sampai terbalik ya.
Lanjut, kertas karton yang telah kita luruskan tadi kita ukur lebarnya 9,5 cm dan panjangnya 50 cm. Yang teliti ya teman-teman dalam mengukurnya. Nah, karena ini lebarnya 9,5 cm, kita harus tandai dulu satu persatu, sedikit demi sedikit agar rata. Nah, setelah kita ukur, tandai, kita beri garis yang lurus ya. Nah, setelah kita beri garis, kemudian kita gunting deh yang rata, yang rapi. Oh iya teman-teman, pastikan pada saat menggunting karton tersebut tidak tertekuk atau lecak bahkan sampai tergunting ya. Setelah selesai menggunting, lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali agar karton terlihat tebal. Cring! Tara, sudah ada 2. Nah, kemudian kita beri lem yang satu yang rata ya teman-teman, ngelemnya. Nah, kemudian setelah lemnya rata, kita tumpuk potongan karton yang tadi kita buat tuh supaya tebal. Nah, kita tekan-tekan. Kemudian kita pertemukan paragraf teks eksplanasi dengan karton yang telah kita buat. Nah, disusun ya teman-teman, jangan lupa dari paragraf akhir hingga paragraf awal. Nah, kemudian paragraf akhirnya itu kita tempelkan terlebih dahulu dan kita beri garis di atasnya. Teman-teman, setelah kita sudah mengukur yang pertama, buat garis sebanyak 5 garis ke atas. Nah, kita ukur semuanya masing-masing 1 cm. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Nah, kita buat lagi untuk garis yang ketiga seukuran 1 cm. Nah, kita tandai dulu ya teman-teman supaya rata. Nah, kita buat lagi garis baru sampai kepada 5 garis ke atas. Oke? Nah, setelah selesai jangan lupa kita hitung, takutnya kurang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya setiap garisnya itu kita tempel dari mulai paragraf pertama di garis yang pertama. Nah, kita ratakan dulu. Kemudian kita tekuk deh dengan penggaris besi agar lebih mudah karena kan tebal ya. Nah, kita tekuk dengan penggaris besi sesuai dengan garis. Nah, lakukanlah 5 kali untuk 5 paragraf. Kemudian kita tempelkan untuk paragraf yang keempat. Dan lakukanlah hingga paragraf yang pertama. Jangan sampai terbalik ya teman-teman paragrafnya. Setelah selesai kita pinggirkan dulu, kemudian kita ambil karton yang sedikit dan ukur karton tersebut dengan panjang 16 cm dan lebarnya 2 cm untuk pembatas. Nah, setelah sudah diukur, kita beri garis untuk mempermudah dalam mengguntingnya. Kemudian kita gunting deh. Kita gunting yang rapi. Nah, setelah selesai menggunting, kita ambil tadi. Nah, terus kita taruh di belakang. Taruh di paling belakang banget. Nah, setelah itu kita tekuk kanan kirinya sama panjang dan kita beri lem. Nah, kita beri lem, selanjutnya kita tempelkan yang tadi telah diberi lem. Nah, seperti itu. Setelah selesai kita memberi lem untuk pembatasnya, nah kita ukur sepanjang 3 cm dan tengah-tengah ya. Nah, buat pola segitiga dari masing-masing kanan dan kirinya. Ukur. Kemudian jika dirasa telah sama panjang dan tengah-tengah, kita gunting sesuai dengan bentuk yang tadi telah kita buat, yaitu bentuk segitiga. Nah, jadi deh. Tara, medianya telah jadi. Nah, itu dia teman-teman cara pembuatan medianya. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.